Warga Kudus pada Pak Mustafa, beliau itu sangat merakyat sekali, sering turun ke bawah dan tidak segan-segan beliau itu ngasih uang saku. Ketika ada forum forum diskusi di desa itu nggak segan-segan beliau manggil 3 atau 4 orang dikasih 100.000 atau apa, itu kan seneng sekali mereka. Itu yang terkesan sampai sekarang. Pak Mustafa itu begitulah, unik dan selalu dekat dengan rakyatnya. Kudus kotaku, kota Kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Teguh Argari Bisono dalam kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Ya. Kanal ini bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi untuk pemirsa. Kami sedang menyiapkan serangkaian wawancara untuk penerbitan buku Pak Mustafa, yaitu Memotret Indonesia dari Kudus, dengan judul Khas Gus Jigang, yaitu bagus akhlaknya, rajin mengaji, dan pandai berdagang. Saat ini saya Teguh Argari Bisono sudah bersama Bapak Mahmudun SH, Ketua DPC Organda Kudus. Apa kabar Pak Mahmud? Alhamdulillah Mas Teguh, sehat-sehat saja dan baik. Ya. Bisa Bapak ceritakan latar belakang pendidikan Bapak? Siap Pak Teguh. Saya lahir di Pati, tepatnya Kayen, 4 November 1979. Saya SD dari Desa Srikaton, SD 02 Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Selanjutnya MTS Trimulyo, masih Kecamatan Kayen. Terus dilanjut saya Madrasah Aliyah, Wali Songo, Kayen juga. Terus setelah itu kuliahnya agak cukup lama juga, artinya jarak menuju kuliah lama karena saya harus merantau di Jakarta. Di Jakarta, ya begitulah mencari jati diri dengan teman-teman aktivis yang lain di sana. Sementara gitu, Mas Teguh. Saya Hadi Supeno, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian di bisnis ini langsung di transportasi atau ada bisnis yang lain, Pak? Ya, begini. Di transportasi itu begini. Awal 2014 ya. Kebetulan saya itu kan pendatang baru di Kudus ya. Saya nikah 2009, saya dapat orang Kudus. Disitulah saya mulai meniti karir, berangkat dari aktivis. Saya juga aktivis dari lembaga sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yaitu Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan. Disitulah saya banyak mengenal tokoh-tokoh politik, birokrat, pengusaha, dan lain sebagainya yang ada di Kudus. Disitulah saya belajar para banyak tokoh, dan kebetulan waktu itu saya sering berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, terutama waktu itu awal-awal saya mendirikan kerjasama dengan LSM Jawa Tengah, yaitu Masyarakat Pers Anti Narkoba. Disitulah mulai saya kenal dengan Pak Mustafa, karena saya sering melakukan penyuluhan narkoba terhadap
SMK, SMA yang ada di Kudus, juga ada yang ada juga di Pati. Disitulah saya mulai berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Pak Mus. Monggo Mas, silahkan nanti seperti apa. Yang jelas saya berikan konsep. Nanti yang kami undang itu SMK, SMA, Pak Bupati, dan juga Dinas Kesehatan, juga Satres Narkoba. Mari kita bekerja sama untuk istilahnya itu memberikan pendidikan bahwa bahaya narkoba itu merusak bangsa. Seperti itu. Dan Bapak aktif di Organda mulai kapan, Pak? Saya mulai aktif Organda itu kebetulan saya sekretaris Organda mulai 2014. Mulai 2014 saya sekretaris Organda sampai 2019. Alhamdulillah, Muscap kemarin 2020 saya diberi amanah menjadi ketua DPC Organda 2020 sampai 2025. Selamat Pak ya. Dan kegiatannya apa saja Pak DPC Organda Kudus? Saat ini kami adalah wadah dari semua pengusaha transportasi, terutama yang ada di Kudus, ya memberikan advokasi, memberikan istilahnya itu pengarahan, memberikan satu pencerahan bahwa seperti ini loh usaha transportasi yang baik, diberi kemudahan-kemudahan ketika ada hal-hal yang tentunya mendapat fasilitas atau kemudahan dari pemerintah. Seperti itu, Pak. Saya, Sasongko Tejo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian di saat pandemi dulu kan agak berat ya bisnisnya, cuma sekarang sudah mulai pulih atau bagaimana Pak? Begini, terkait pandemi memang saat itu yang paling terkena dampaknya adalah dunia transportasi. Kebetulan saya sebagai ketua DPC Organda dulu sempat koordinasi dengan stakeholder yang ada, memang sangat terpukul. Karena yang paling kena dampaknya adalah transportasi, di mana mau jalan, orang-orang nggak boleh kemana-mana. Dan terus terang Pak Teguh, saya itu sebagai ketua DPC, ketua Dewan Penasihatnya adalah Pak Haji Haryanto. Gus Haji Haryanto, yang penasihat saya adalah Insinyur Haji Suhartono, owner bis PO Santika, yang juga beliau menggarap BSB Semarang, Perumahan Elit Semarang itu, Insinyur Haji Suhartono. Saya selalu dibimbing oleh beliau bagaimana ke depan itu mengayomi pengusaha-pengusaha kecil, tidak hanya bus-bus yang besar, termasuk angkutan kota, angkutan pedesaan, dan juga angkutan barang. Organda itu kan tidak hanya meliputi angkutan penumpang, juga angkutan barang. Kebetulan yang luar biasa itu adalah ketika ada subsidi pemerintah, baik angkutan umum penumpang maupun angkutan umum barang itu dapat subsidi pajak sampai 70%. Itu berawal dari Permendagri nomor 101 tahun 2014 bahwa setiap angkutan umum penumpang atau barang tidak boleh nama pribadi. Itu harus berbadan hukum, bisa yayasan, bisa koperasi atau PT. Jadi per 2014 awal sampai sekarang itu tidak boleh angkutan umum yang plat kuning itu nama perorangan, itu harus berbadan hukum. Apa manfaatnya? Manfaatnya jelas, ketika dia bayar pajak itu dapat subsidi itu sekitar 70%. Artinya yang tadinya pajaknya itu 3 juta sampai 5 juta, dia hanya bayar 30% saja. Itu berlaku untuk angkutan penumpang. Tapi kalau angkutan barang 50%, itu kan luar biasa. Cuman itu setahun sekali. Itu Mas Teguh.
Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Saya kira mari kita coba. Kalau Transmuria ini bentuk koperasi ya? Pak? Transmuria ya, bentuk koperasinya. Itulah semangat kami adalah Permendagri tersebut. Kami wadahi teman-teman. Alhamdulillah saya dipercaya teman-teman untuk mewadahi mereka-mereka yang tadinya perorangan menjadi badan hukum itu. Transmuria utama itu ya ada pariwisata, ada angkutan barang, juga ada angkutan pedesaan juga. Dan peran Organda dalam bidang transportasi ini bagaimana Pak di Kudus, Pak? Alhamdulillah sangat berperan sekali, terutama dalam menangani trayek yang ada sekarang itu kan, mohon maaf ya, sekarang itu kan terutama kita pada pengusaha angkutan kota, angkutan pedesaan gitu kita itu sangat ironi. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai ditinggalkan dengan era digital, dengan era sekarang motor banyak, apalagi sekarang itu ada Gojek, ada online, orang tinggal pencet HP langsung kan seperti itu. Artinya apa? Sekarang angkutan itu sudah mulai ditinggalkan. Ini kan kasihan sekali. Ya, Kudus itu tadinya ada sekitar 22 trayek ya yang ada di Kudus, sekarang hanya tinggal berapa itu? Mungkin 15 atau 14 trayek yang ada. Itu kan karena ya tadi dengan kemajuan zaman, dengan era digital yang sekarang, karena panjenengan juga paham sekarang mulai banyak anak sekolah yang tadinya naik angkutan sekarang pakai motor sendiri-sendiri. Padahal saya sering koordinasi dengan Satlantas Polres Kudus bahwa jangan sampailah orang yang belum punya SIM, belum saat pakai motor, jangan pakai motor dulu. Tujuannya apa? Biar nanti naik angkutan umum. Tapi gimana lagi ya? Lagi-lagi di lapangan seperti itu, tetap banyak yang pakai motor. Satu. Yang kedua, sekarang kan kredit motor kan sangat murah. Jadi dengan biaya yang sangat murah, mereka memberi kredit motor, akhirnya lambat laun animo masyarakat untuk naik angkutan umum itu sudah agak berkurang, Mas Teguh. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Sekarang kita masuk ke Pak Mustafa ya. Ini sama kenal di mana, Pak? Waktu itu saya ya aktivis lagi di Kudus. Waktu itu beliau kan sering turun ke bawah, turun ke masyarakat. Beliau kan terbuka. Nomor WA, waktu itu belum ada WA, nomor HP itu di-share mana-mana waktu itu. Jadi kelebihan beliau itu meskipun telat balesnya, tapi tetap dibales. Ada kenangan menarik buat saya. Waktu itu beliau kalau tidak salah punya program itu lomba desa.
di desa saya Hadipolo. Waktu itu coba kami paginya kami WA karena saya tahu acara itu siap. Izin Pak Bupati, mohon berkenan, monggo nanti mampir di gubuk saya. Itu selang kalau tidak salah 2 jam saya ditelepon itu. Ditelepon Mas Ali kalau tidak salah, sudah. Mas Ali kalau tidak salah ditelepon. Alhamdulillah beliau mau pinara. Waktu itu didampingi oleh SKPD terkait, ada beberapa SKPD plus Sekda waktu itu. Itulah bentuk peduli Pak Bupati Mustafa dengan masyarakat bawah. Artinya beliau mau mendengar dengan siapapun, tidak ada istilah hijab atau apa istilahnya itu yang menghalangi untuk ketemu beliau. Itu Mas Teguh. Menurut Bapak, kepemimpinan Pak Mustafa saat menjadi Bupati 10 tahun ini bagaimana Pak? Saya melihat selama beliau memimpin di Kudus itu beliau luar biasa. Banyak inovasi-inovasi, banyak kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Contoh real ada semacam santunan kematian. Ketika orang meninggal itu dapat, kalau tidak salah itu dapat 1 juta. Itu. Yang kedua kalau tidak salah beliau itu ketika ada kendala sakit mau ke rumah sakit, sepanjang dia warga Kudus, menunjukkan KTP Kudus, gratis. Tanpa dipungut biaya. Itu kan luar biasa. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Dan apa saja yang dikenang warga Kudus pada Pak Mustafa, Pak? Mungkin prestasi. Yang sangat dikenang warga Kudus pada Pak Mustafa, beliau itu sangat merakyat sekali. Sering turun ke bawah. Dan tidak segan-segan beliau itu ngasih uang saku. Ketika ada forum diskusi di desa itu, nggak segan-segan beliau manggil 3 atau 4 orang dikasih 100.000 atau apa, itu kan seneng sekali mereka. Itu yang terkesan sampai sekarang. Pak Mustafa itu begitulah, unik dan selalu dekat dengan rakyatnya. Begitu Pak. Hubungan Pak Mustafa dengan para tokoh masyarakat termasuk dengan Organda bagaimana Pak? Sangat baik dan beliau sangat care, beliau sangat menjembatani hal-hal yang terkait dengan monggo silahkan. Yang terpenting adalah demi masyarakat, demi rakyat, beliau sangat welcome. Kalau kesan Bapak pribadi terhadap Pak Mustafa bisa diungkapkan Pak? Saya pribadi beliau adalah pemimpin yang betul-betul visioner, pemimpin yang betul-betul mengayomi, pemimpin yang betul-betul mendengar keluh kesah rakyat yang di bawah seperti apa. Seperti itu. Dan saat ini Pak Mustafa menjadi anggota DPR Pak. Apakah masih berkomunikasi dengan banyak? Alhamdulillah, sekarang via WA sering komunikasi. Bahkan saya kemarin itu waktu saya di Ancol ada acara, saya sering telepon-teleponan WA-an sama beliau. Apa kabarnya Mas? Meskipun belum sampai detik ini belum ketemu secara fisik, tapi kita masih komunikasi lewat WA, lewat komunikasi gitu. Dan harapan panjenengan dan masyarakat Kudus terhadap karir Pak Mustafa ke depan apa Pak kira-kira? Ya mudah-mudahan Pak Mus ke depan lebih baik. Kan dulu isunya beliau maju gubernur ya. Semua orang tahu, semua orang paham. Sempat mendapat ya Pak. Bahkan begini Mas Teguh, saya itu ada yang banyak mengatakan saya itu mirip Pak Mustafa. Bahkan dulu ketika beliau masih jabat bupati akhir-akhir periode itu kan baliho atau gambar-gambar Pak Mus di mana-mana itu. Ada di Pati, ada di Rembang, ada di daerah Cilacap. Teman-teman saya telepon saya. Loh, kamu mau gubernur? Loh, bukan saya, itu Pak Mus. Bahkan paman saya yang sekarang berangkat haji sehari yang lalu, orang Pati itu. Foto di Pati kan banyak itu Pak Mustafa itu. Kamu tuh bupati aja belum pernah mau maju gubernur. Padahal itu Pak Mustafa. Artinya apa? Mudah-mudahan beliau, apa yang diinginkan beliau menjadi orang-orang yang betul-betul sukses dan makin sukses ke depannya. Seperti itu.
Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Dan saran pada Pak Mustafa menjelang usianya yang ke-60 tahun, Pak. Saran ke beliau menjelang usia yang ke-60, mudah-mudahan beliau makin sehat, makin menjaga kesehatannya dan makin semakin menuju karirnya yang lebih baik. Ya. Jadi waktu ini Lebaran kemarin untuk transportasi bagus, Pak ya? Alhamdulillah, ini udah mulai membaik. Alhamdulillah udah mulai membaik. Bahkan tadi saya sedikit cerita bahwa waktu awal-awal pandemi banyak yang kolab. Bahkan Pak Kaji Haryanto itu cerita dengan saya, Mas saya nggak tega Mas, teman-teman luar daerah itu bisnya saya beli. Karena mereka sudah nggak bisa, sudah mem-PHK karyawannya, sudah menjual aset-asetnya, bahkan sebagian busnya itu ada yang dibeli Pak Kaji Haryanto karena saking nggak teganya, karena pertemanan yang baik. Sampai segitu dengan imbas corona kemarin itu. Alhamdulillah ini mulai membaik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Siap. Semoga bisa memberi inspirasi dan edukasi pada masyarakat. Siap. Ya, tadi pembicaraan saya dengan Pak Mahmudun. Sampai berjumpa lagi dalam wawancara kami dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.